Lo pengen gak sih kelihatan misterius dan berbahaya, tapi gak cringe dan alay? Jadi vibes-nya orang-orang kalau ngelihat lo tuh kayak Scream Oliver Sykes lagi nyanyi. Dingin dan mematikan, dan yang pasti orang lain bakal segan sama lo. Perihal karakter, lo pasti tahu dong, setiap orang tuh punya sifat, karakter, dan keunikannya masing-masing. Kayak semisal ada orang yang gampang banget bergaul, ada juga orang yang pemalu alias introvert, tapi punya rasa empati atau kepedulian yang tinggi. Bahkan ada juga orang yang terkesan cuek, dingin, dan misterius. Sebagian besar dari lo mungkin sependapat kalau orang yang ramah biasanya lebih banyak disukai ketika berada di lingkungan pergaulan. Sedangkan seseorang dengan sifat cuek dan misterius kerap dihindari karena terkesan gak ramah. Tapi lo sadar gak sih, sifat cuek, dingin, dan misterius ada kalanya juga lo butuhin untuk menyikapi hal-hal tertentu. Selain itu, lo tahu nggak, bersikap cuek, dingin, dan misterius juga bisa ngebantu lo dalam mengurangi resiko kecewa terhadap ekspektasi lo yang berlebihan. So, gimana sih caranya bersikap dingin, misterius, dan berbahaya yang benar? Nomor 1, prioritaskan kepentingan pribadi lo terlebih dahulu. Tahu nggak lo, orang yang biasanya emosional punya kecenderungan sulit menyenangkan dirinya sendiri. Alhasil, mereka kerap merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain dan sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan dirinya sendiri. Orang seperti ini biasa disebut dengan istilah people pleaser. Oleh karena itu, hal pertama yang harus lo lakuin adalah mencintai diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri ketimbang yang lainnya. Dengan begitu, sikap misterius dan berbahaya perlahan tapi pasti akan datang dengan sendirinya kepada diri lo sendiri. Nomor 2, bersikap tenang. Saat lo pengen kelihatan misterius dan berbahaya, langkah selanjutnya yang jangan lo lewatkan ialah lo harus bisa bersikap tenang, terutama tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Semisal ketika lo emosi, cobalah untuk bersikap tenang. Dengan bersikap tenang, lo gak bakal gampang dikuasai sama emosi lo yang lagi memuncak. Untuk mendapat sikap tenang ini, tentu lo butuh yang namanya latihan. Lo bisa nyoba latihan dengan cara yoga atau meditasi saat lo punya waktu luang. Gak susah kok, lo cuma perlu duduk dengan nyaman, pejamkan mata lo, dan tarik napas dalam-dalam. Lakuin latihan ini secara rutin, maka lo bakal melihat hasilnya seperti semua emosi yang berkecamuk di hati dan pikiran lo akan mudah terkendali. Yang pada akhirnya lo akan menjadi semakin tenang dan berbahaya ketika lo sanggup mengendalikan emosi lo sendiri. Nomor 3, gak usah petakilan alias banyak tingkah. Lo pernah gak sih lihat orang banyak tingkah atau petakilan padahal lo gak kenal sama sekali sama dia? Kira-kira apa sih yang bakal lo rasain kalau ngeliat orang kayak gitu? Pasti lo ngerasa kayak apaan sih, ini orang gak jelas banget dan terkesan alay. Begitupun dengan lo, saat lo banyak tingkah, selain lo bakal kejudge, caper, orang lain juga bakal risih ngeliat lo yang punya tingkah so asik padahal gak deket dan gak kenal sebelumnya. So, ketika lo ingin terlihat misterius dan berbahaya di depan orang lain, lo juga harus pintar-pintar menjaga perilaku lo sendiri. Jangan sampai lo kelihatan petakilan alias banyak tingkah gak jelas di depan orang lain yang belum kenal sama sekali sama diri lo sendiri. Nomor 4, punya pendirian yang kuat. Begitu lo memilih untuk bersikap dingin dan misterius kepada seseorang, lo juga harus bisa berpegang teguh dengan keputusan yang telah lo buat tersebut. Jangan malah lo ragu dan mengurungkan keputusan sebelumnya. Ini bakal membuat lo terlihat jadi orang yang pelin-pelan alias gak punya pendirian yang kuat di mata orang lain. Ingatkan terus diri lo sendiri mengapa hal itu perlu lakukan. Misalnya lo bersikap misterius dengan tujuan demi keterangan batin atau demi mencari jati diri dari diri lo sendiri. Lo harus ingat juga, sikap yang lo lakuin ini bukan berarti lo memutus secara total hubungan yang terjalin dengan orang yang bersangkutan. Melainkan lo hanya membatasi diri lo dengan orang lain yang sebenarnya bisa membawa pengaruh buruk terhadap diri lo sendiri. Yang kelima, menjaga komunikasi sesingkat mungkin alias to the point. Langkah terakhir yang harus lo lakuin agar terlihat misterius dan berbahaya ialah lo harus bisa melakukan komunikasi to the point. Komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting selanjutnya saat lo ingin terlihat misterius dan berbahaya. Karena dengan lo mampu berkomunikasi to the point, selain bisa ngebantu lo untuk bersikap misterius dan berbahaya, sikap ini juga bisa memberikan keuntungan lainnya berupa lo bakal kelihatan lebih tegas dan gak bertele-tele ketika berkomunikasi. Nah, itu tadi 5 cara yang bisa lo lakuin kalau emang lo pengen terlihat misterius dan berbahaya. Jika cara yang telah gue sebutin di atas dirasa masih kurang, lo sabi nambahin di kolom komentar. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.